Apakah robot trading yang kita buat bisa ngasih profit dengan trading forex? Kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Jadi buat teman-teman yang suka main forex, akan tahu apakah robot ini bisa bikin kita jadi trader terkaya di dunia, atau malah bikin rugi. Di video ini, kita akan lebih fokus membahas hasil testingnya ya. Kita bakal tes 5 pasangan forex. Di masing-masing pasangan ini, kita bakal tes dengan data 2 tahun terakhir. Jadi eksperimen ini udah pakai data yang cukup banyak ya. Hal ini penting supaya hasil tes kita lebih akurat dan nggak cuma ngasih lihat data yang ngasih hasil yang bagus aja. Ada Euro USD, USD Japanese Yen, GBP USD, AUD USD, dan AUD JPY. Kalau pasangan favorit teman-teman nggak ada di tes ini, bisa tinggal ketik nama pasangan ganda campurannya di sini ya. Video ini dibuat dengan asumsi teman-teman udah pernah nonton video-video di playlist ini dan udah pernah belajar Python sebelumnya. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan tips keuangan ya. Jadi semua risiko finansial ada di tangan masing-masing. Oke, lanjut. Kita langsung aja ke pasangan ganda pertama, Euro USD. Kita latih dulu si robot dengan data 60 hari. Terus untuk tes performa si robot, kita perlu ilangin centang di sini. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, hasilnya pasti sangat bagus karena ini masalah overfitting. Jadi kita perlu tes dengan data yang lebih banyak, misalnya 600 hari. Oke, hasilnya udah muncul. Kita bisa lihat grafik pergerakan modalnya sempat turun dulu sebelum naik lagi. Di bagian akhir sini, grafiknya naik tajam. Karena ini data yang kita pakai untuk ngelatih robotnya tadi. Jadi wajar kalau di bagian ini grafiknya nggak pernah turun. Karena masalah overfitting tadi ya. Satu hal menarik lain lagi, kalau kita bandingin dengan trading tanpa robot, trading yang kita ambil ada sekitar 1200 kali untuk 600 hari terakhir. Tapi kalau pakai robot, jumlahnya jadi jauh berkurang, jadi sekitar 250. Di sini jumlah trading yang lebih sedikit, lebih menguntungkan buat kita. Karena setiap kita trading forex, ada spread dan biaya broker lain yang harus kita bayar. Dan dibanding strategi parabolik SAR yang rugi, hasil trading dengan robot ini hasilnya sedikit positif. Kalau kita lihat sampai di titik ini. Jadi dengan pertimbangan jumlah trading yang lebih sedikit dan hasil modal yang bertambah, robot trader hasilnya lebih bagus di pasangan ini. Oh iya, kalau teman-teman suka dengan tes seperti ini, ingat like videonya. Sekarang kita lanjut ke pasangan forex yang kedua, yaitu USD Japanese Yen. Buat pasangan ini, hasilnya juga nggak bagus. Profitnya sempat naik lumayan tinggi, dan kita bakal ngerasa sangat sukses. Udah ngebayangin beli barang macem-macem, dan bisa liburan keliling dunia. Tapi ujung-ujungnya turun lagi. Teman-teman jadi bisa lihat, strategi yang awalnya untung, ternyata bikin rugi di jangka panjang. Next, pasangan ganda campuran berikutnya ada GBP USD. Kalau di sini, tanpa pakai robot lebih bagus ya. Strategi parabolik SAR bisa ngasih profit yang positif, walaupun sangat sedikit. Di sini mungkin teman-teman yang jeli bakal nanya ini robotnya cara kerjanya gimana ya? Kalau yang jualan robot biasanya bakal nggak mau ngasih tahu. Tapi di sini saya nggak jualan robot, jadi saya kasih kode lengkapnya di deskripsi. Jadi singkatnya, kita pakai algoritma yang disebut decision tree. Algoritma ini bisa dianggap sebagai otak si robot. Ada macam-macam algoritma yang bisa kita pakai. Jadi ini cuma salah satunya ya. Pas kita tadi latih robotnya dengan data 60 hari, kita ngajarin si robot ini mana data yang ngasih trading yang untung dan mana yang rugi. Terus dari latihan ini, robotnya bakal bisa nebak mana sinyal trading yang kira-kira profit pas dikasih data yang baru. Ya itu idealnya ya, itu cuma harapan kita. Oke sip, lanjut ke hasil testing kita. AUD USD apa kabar? Waduh, nyungsep juga nih kedua-duanya. Ini pasangan yang hampir nggak pernah profit ya. Modal kita langsung terjun bebas. Oke, kita punya harapan terakhir, apakah AUD JPY bisa ngasih profit? Dan ternyata, sayang sekali pemirsa, si robot juga tergelincir dan modal kita berkurang 1000 dolar. Satu hal yang bisa teman-teman ubah buat ngurangin masalah overfitting dari robot ini adalah dengan ubah konfigurasi algoritma decision tree ini. Konfigurasinya bisa dilihat di dokumentasi dan linknya ada di deskripsi. Siapa tahu ada yang bisa ketemu konfigurasi yang bikin profit. Kalau ketemu ingat komen di bawah ya, kita bisa tes sama-sama. Yang jelas, untung kita bukan trading pakai uang beneran. Itulah gunanya testing dulu sebelum milih strategi trading atau pakai robot. Oh iya, buat teman-teman yang perlu nonton cara setup project ini, bisa nonton playlist di sini. Selamat bereksperimen ya!